sebenarnya tidak berkaitan langsung ya, karena klien kami juga nggak kenal dengan GA dan Nobu, dan juga klien kami juga sebenarnya tidak pernah memiliki niat untuk menyebarkan itu. Dia hanya bertanya di dalam grup WA-nya, kemudian salah satu dari grup WA itulah yang melakukan penyebaran di Twitter. Banyak Kak, itu sapi gua. Bang Indra, gimana? Gimana? Hari ini sidang lanjutan apa gimana Bang agendanya? Ya, hari ini adalah sidang ke pemeriksaan saksi yang kedua ya. Yang pertama kemarin kan sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa, itu dari saksi pelapor. Nah, rencananya hari ini memang ada 2 atau 3 orang saksi ya. Saya dengar sih 2 itu dari si penyidik ya. Cuman tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa pada saat ini saksinya sudah datang dan berhalangan kebetulan. Jadi sidang hanya ditunda aja tadi. Cuma hanya penundaan aja. Nanti kita bersidang lagi di hari Selasa minggu depan tanggal 23 untuk agenda pemeriksaan saksi lagi. Pemeriksaan saksi siapa Bang? GA atau siapa? Sementara yang diinformasikan adalah masih dari saksi penyidik. Penyidik artinya yang melakukan penangkapan, yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan terhadap klien kami, MN. Kalau saksi GA sendiri kapan kira-kira Bang? Saksi GA ya kemungkinan setelah itu ya. Saya nggak tahu juga, karena kan kalau dari teknis persidangan ini sekarang kan masa penghadiran saksi oleh jaksa dalam rangka dia membuktikan surat dakwaannya. Artinya itu tergantung dari jaksa. Memang ada beberapa nama yang tercantum di dalam berkas perkara ya, termasuk GA dan juga Nobu juga masuk di situ. Cuman bagaimana nanti jaksa dalam membuktikan surat dakwaannya, belum tentu semua saksi juga dihadirkan, itu yang pertama. Dan kalaupun dihadirkan pasti tujuannya dalam rangka untuk membuktikan unsur-unsur dalam surat dakwaannya terhadap klien kami. Kalau kami sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau misalnya mau virtual atau mau dia hadir ke sini juga sebenarnya nggak ada masalah. Karena saya yakin nanti majelis juga yang akan menyikapi, ya, yang akan menentukan bagaimana persidangan itu akan dilakukan. Ya. Cuman memang secara prinsip memang kehadiran dari saksi itu akan sangat membantu proses penegakan hukum. Ya. Kecuali memang ada halangan yang tidak bisa dihindari. Misalnya dia ada di luar kota atau ada halangan masalah kesehatan, itu masih bisa dipahami lah. Gitu. Tapi kalau dari kami sebenarnya terkait dengan Isel dan Nobu, sebenarnya kami juga merasa bersama-sama juga sebagai korban lah di dalam kasus ini. Kami juga menyayangkan sebenarnya proses penegakan hukum itu dilakukan terhadap kedua orang tersebut, di mana kedua orang tersebut juga sebenarnya tidak ada yang, ya bukan hanya mereka lah, siapapun kita juga tidak ada yang menghendaki apabila itu terjadi penyebaran yang terhadap sesuatu konten yang sangat bersifat pribadi, ya, yang dikatakan sebagai hubungan suami istri. Artinya ya dalam proses penegakan hukum terhadap klien kami juga sebenarnya tidak berkaitan langsung ya, karena klien kami juga nggak kenal dengan GA dan Nobu, dan juga klien kami juga sebenarnya tidak pernah memiliki niat untuk menyebarkan itu. Dia hanya bertanya di dalam grup WA-nya, kemudian salah satu dari grup WA itulah yang melakukan penyebaran di Twitter. Itu kan kita sudah sama-sama tahu ya, ini sudah berkali-kali dirilis dari Polda. Cuman memang ada satu yang harus diklarifikasi, rilis di Polda itu seakan-akan klien kami dengan tersangka atau terdakwa yang satu itu memiliki kesamaan niat. Itu sama sekali enggak, karena klien kami tidak memiliki akses ke Twitter dari terdakwa yang satunya, dan tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menyarankan atau menganjurkan apapun itu terhadap terdakwa yang satunya untuk melakukan penyebaran di Twitter. Ya. Jadi itu sangat clear, makanya kami juga sebenarnya merasa sebagai korban juga ya di dalam kasus ini. Artinya tidak ada sama sekali niat untuk menyebarkan. Biarlah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan secara hukum itu memang orang yang benar-benar memiliki niat untuk melakukan penyebaran tersebut. Gitu. Saya
kira-kira seperti itu. Klien abang itu disangkakan didakwa apa sih bang? Kalau boleh tahu, boleh diulang? Dia didakwa ada 2 pasal secara alternatif. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang pornografi, ya, penyebaran konten yang bersifat asusila. Yang kedua mengenai undang-undang ITE, dan ancaman pidananya itu adalah untuk yang pornografi paling lama 12 tahun dan untuk yang ITE paling lama 6 tahun, ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa klien kami ini sebenarnya kan hanya ranting aja ini yang kebetulan dipilih oleh pelapor, di mana kalau konten ini sebenarnya kan bisa menjadi viral karena ada banyak orang yang melakukan hal yang sama, ya. Cuman bedanya klien kami di sini dia mengirimkan konten itu sambil bertanya, ini benar nggak sih di Gisel? Dan dia langsung menghapus nggak lama, sekitar 2 atau 3 menit setelah dia mengirimkan ke grup yang isinya 5 orang aja. 5 orang artinya nggak bisa diakses oleh publik juga sebetulnya. Karena kan kalau misalnya kita menyebar luaskan itu definisinya mesti clear bahwa itu bisa diakses oleh siapapun juga yang memiliki niat untuk mengakses hal tersebut. Tapi di sini nggak mungkin, saya aja nggak mungkin masuk ke dalam grup itu untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kami sangat menyayangkan penegakan hukum yang seperti ini. 2 tahun diganjar, 2 menit, ya, 2 menit dia mengirim dan langsung menghapus, diganjar 12 tahun. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Jadi kami sangat menghormati segala proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan sekarang sudah sampai ke pengadilan. Biar nanti wajah keadilan bisa kita lihat di Indonesia. Bang, posisi klien sekarang di mana? Ditahan, klien kami ditahan sudah sejak bulan November, ya. Ya, November, Desember, Januari, ya. Jadi sekitar 4 bulan lah, 4 bulan, 5 bulan dia sudah menjalani hukuman. Bang, ketika melihat posisi klien abang mulai penahanan seperti ini, terus sementara pelaku atau yang GA sama yang cowoknya itu bisa wajib lapor, seperti itu kenapa? Ya, kalau kami sebenarnya nggak ada masalah di situ, ya, nggak ada masalah. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kami juga prihatin sebenarnya penegakan hukum ini dilakukan kepada 2 orang tersebut. Kami juga merasa 2 orang itu sebenarnya ya korban juga, gitu. Korban juga. Ya kalau misalnya korban juga, ya saya rasa nggak ada masalah kalau misalnya memang dia di luar. Saya juga sangat kaget pada saat mereka dilakukan penetapan tersangka terhadap mereka. Kira-kira gitu. Karena harapan kami sih, harapan kami supaya awalnya itu siapa sih yang menyebar pertama itu? Yang menyebar pertama itu yang seharusnya hadir di sini, gitu. Hadir di sini mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan klien kami, bukan Gisel, bukan Nobu, gitu. Karena kalau misalnya kita mau balik sedikit, kita harus melihat siapa sih. Karena kan kalau kita lihat itu kan ditodong, ya kan, ada HP ditodong begini, berarti niatnya aja sudah benar-benar ingin menyebarkan, gitu. Beda sama klien kami yang cuma bertanya, ini benar nggak sih? Nah, jadi dalam konteks Undang-Undang Dasar sebenarnya hak untuk bertanya itu dijamin oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar di pasal 28 huruf F, di mana orang itu berhak untuk memperoleh informasi. Dan ini yang sedang dilakukan kami, dan dia akan diganjar dengan hukuman 12 tahun. Anda bisa bayangkan, gitu loh. 12 tahun itu sangat lama sekali, gitu. Untuk orang yang hanya bertanya dan hanya di dalam grup yang isinya cuma 5 orang. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sikap kami terhadap Gisel dan Nobu, ya kami sangat prihatin loh dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap mereka, dan kami juga sangat prihatin dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap klien kami dengan kasus posisi seperti itu. Lain halnya kalau misalnya klien kami itu memang pelaku yang menyebarkan secara masif, gitu. Iya, kalau misalnya itu ya ngapain kita capek-capek bersidang, kan gitu. Kita juga mau hadir di sini untuk melakukan pembelaan secara gratis, secara pro bono dari Asosiasi Advokat Indonesia cabang Jakarta Pusat, supaya masyarakat juga bisa teredukasi lah, ya. Kalau misalnya ada konten-konten yang bersifat asusila, nggak usah disebarkan lah, dihapus saja, udah selesai masalah, ya. Sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi kepada keluarga kita. Kira-kira seperti itu. Inisialnya siapa sih bang? Kalau boleh abang boleh diulang inisialnya? Inisialnya MN. NM. MN. NM. Mama November. Mama November.